Regulasi, kita tahu OJK ini sudah memiliki aturan khusus bagi asuransi kesehatan yang rencananya mungkin akan di-launch sebelum akhir kuartal 1 2025 begitu. Lalu harapan Bapak sebesar apa agar aturan ini juga mungkin bisa mengatur soal asuransi kesehatan syariah? Ya, sebetulnya yang kita harapkan dari rencana SE OJK yang terbaru itu ada beberapa hal yang dari industri harapkan. Dan kita mendengar juga OJK di SE yang baru itu akan mengadres hal tersebut. Yang pertama adalah dari sisi cooperation of benefit, which is yang tadi BPJS dan asuransi swasta. Kita juga kita harapkan nanti bisa difasilitasi dengan aturan yang baru. Ya, yang kedua juga penting adalah mengenai sistem informasi pelanggan, sistem informasi dari customer. Selama ini kalau misalnya Mbak Nike di bank, kalau saya waktu di bank ada aplikasi KTA misalnya, dari namanya Permana, saya gampang dicek di BI, checking, ya akan keluar, oh ini Permana itu sekarang tuh punya fasilitas di mana, dengan status misalnya ini collectability 1, 2, 3 gampang. Di asuransi belum punya itu, jadi kita manual satu persatu. Tapi kalau ada customer information yang model begitu, yang sistemnya online ada di artinya semacam Slick begitu ya Pak? Ya semacam Slick ya, semacam Slick begitu kan gampang, lebih efisien, lebih murah, sehingga operator kita bisa lebih murah. Itu yang sedang kita juga usulkan dari asosiasi ya untuk menyalurkan itu. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mendengar akan diatur mengenai medical advisory ya, yang akan dibangun ini juga untuk bisa menjembatani mereview bagaimana sih klaim-klaim itu terjadi. Karena yang terjadi bisa secara pricing atau over utilization dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Klaim itu masalah terbesar buat asuransi saat ini. Karena medical inflation saat ini menjadi hal yang paling berat untuk industri asuransi. Itu akan diadres di situ. Mudah-mudahan nanti itu juga menjadi sesuatu sehingga menurut saya nanti kalau itu aturan-aturannya itu bisa terjadi, industri asuransi bisa berjalan lebih efisien lagi, dan akibatnya dari situ preminya bisa lebih murah lagi, dan akibat lebih jauhnya masyarakat yang akan terproteksi asuransi, membeli asuransi akan lebih banyak lagi. Karena kalau itu tidak dibenahi, asuransi medisnya terus membumbung tinggi, yang membeli asuransi makin sedikit lagi. Karena apa? Karena mahal. Mahal itu terjadi karena komponen-komponen itu. Ya. So, jadi menurut saya kita berharap bisa mengadres ya poin-poin itu. Kami mendengar juga akan diadres sehingga tadi ekspektasi dari Menteri Kesehatan untuk bisa sharing benefit ya atas itu bisa terjadi ya, walaupun nanti proses operation dan sistemnya ada PR yang lain, tapi setidaknya nanti proteksi untuk masyarakat Indonesia bisa lebih luas lagi dan bisa lebih lebar lagi karena ada peran asuransi swasta di dalamnya. Baik, tadi Bapak sempat mention soal medical inflation, dan kita tahu bagaimana inflasi di dunia medis ini sangat tergantung sekali dengan seperti apa keadaan di global juga begitu. Apalagi juga kita tahu banyak sekali alat-alat yang kita harus impor tetap dari luar begitu. Lalu antisipasi apa yang mungkin bisa disiapkan oleh asuransi kesehatan syariah apabila ternyata di tahun 2025 ini medical inflation-nya juga mungkin naik dengan sangat tinggi? Iya. Sebenarnya medical inflation komponen terbesar itu adalah terjadi karena dari provider itu dari satu ke yang lainnya itu berbeda harganya. Karena kita bingung untuk sakit yang sama itu karena di rumah sakit yang ini itu makanya kita dari asosiasi sebenarnya kita ada task force sekarang untuk membangun yang namanya semacam medical advisory, bahwa ini tingkat kewajaran daripada klaim yang penggunaan dari fasilitas sama klaim yang terjadi. Itu yang sekarang ada task force yang sedang dibangun oleh industri asuransi, sehingga ini setidaknya kita bisa menahan ya medical inflation karena ada pihak ketiga yang menilai nih, oh ini wajar nih klaimnya segini, oh ini nggak wajar nih, ini over utilization atas fasilitasnya terjadi. Nah, itu yang akan dilakukan oleh asosiasi dari beberapa dari asosiasi syariah maupun yang non syariah, dan kita ada task force untuk setidaknya menahan inflasi medis itu dari sisi harga yang dikeluarkan oleh provider ya, rumah sakit.
Di samping tentu tadinya ini ada biaya-biaya yang teknologi yang keluar dan sebagainya, itu juga hal yang lain yang akan menjadi tantangan buat kita. Tapi akhirnya kalau kita tidak bisa menahan itu, akibatnya apa? Akibatnya tentunya preminya akan naik lagi. Ya, ketika premi akan naik lagi, masyarakat yang membeli juga akan semakin sedikit lagi, nggak akan pernah turun ke kelas menengah nih. Yang ada kelas menengah atas terus yang bisa enjoy itu. Itu yang sedang kami lakukan. Yang di syariah pun sama, kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan melalui asosiasi, kita juga melakukan hal yang sama supaya bisa mengerem inflasi medis itu dengan cara yang tadi saya sampaikan. Baik. Lalu di tengah volatilitas ini kita tahu target atau ekspektasi OJK terhadap pertumbuhan premi asuransi nasional ini 7 hingga 8% di 2025. Ya. Menurut Bapak target ini seperti apa dan seperti apa asuransi syariah juga bisa berkontribusi dalam target? Sebetulnya untuk asuransi syariah 7-8% nggak ada masalah karena CAGR kita dalam 5 tahun terakhir itu di 8%. Ya, bahkan untuk kalian syariah khususnya di CAGR kita 5 tahun terakhir di 16,8%. Ya, so jadi menurut saya kenapa? Karena marketnya masih kecil. Nah, hanya mungkin nanti untuk asuransi secara keseluruhan ini akan challenging. Tapi positifnya adalah toh pertumbuhan ekonomi tahun ini juga cukup confident di 5,2 sepertinya. Ya, jadi kalau misalnya itu terjadi, pasti akan ada alokasi dana yang lebih dari masyarakat yang akan dialokasikan untuk asuransi. So jadi saya melihat walaupun tahun kemarin kita hanya tumbuh 2,3% gitu, 3% pertumbuhannya, sekarang 7,8%. Kalau signal positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi, maka itu akan sangat mungkin terjadi. Tapi untuk syariah, menurut saya punya confidence itu bisa tercapai 7,8%, dan kita akan berkontribusi positif lah ya terhadap target OJK yang 7-8% itu. Nah, caranya apa tadi? Ya beberapa inisiatif, toh yang syariah bahkan 2025 mereka akan persiapan buat spin-off misalnya. Ketika mereka melakukan spin-off, bisnisnya harus tumbuh dulu dong. Tidak mungkin bisnisnya tidak tumbuh, mereka minta spin-off kepada pemegang saham. Nggak mungkin. So jadi teman-teman di asuransi syariah yang mereka akan melakukan spin-off, sekarang ini sejauh ini sudah ada 13 yang akan melakukan spin-off. Mereka harus all out untuk memastikan ini akan tumbuh. Dan saya meyakini ini akan tumbuh. Yang di syariah saya meyakini akan tumbuh karena persiapan mereka melakukan spin-off. Yang kedua, banyak produk-produk features baru yang akan diluncurkan. Yang ketiga adalah literasi kesyariahan juga semakin baik ya, sehingga saya minimum double digit untuk syariah bisa tercapai. Double digit di 2025. Untuk syariah saya meyakini bisa tercapai. Baik, sebuah optimisme yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, karena marketnya masih kecil. Karena market masih kecil ya, kita ada persiapan spin-off dari beberapa teman-teman di situ. Kemudian kita yang 2 market leader, kita juga punya rencana yang cukup robust untuk tahun ini. Ya, saya meyakini insya Allah ini bisa tercapai.